Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin. Piala Dunia udah semakin dekat. Kita sudah bahas grup A, B, C, D, dan E. Dan kali ini gilirannya membahas grup F. Brebung, grup Tuh, F siapa aja? grup F ini dihuni kalau kita lihat berdasarkan ini ya urutan unggulan ya. Itu Mhm, ada di Belgia, mhm, kemudian Kroasia, Maroko dan Kanada. Gitu, Bro. ya, 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 ya. Ini kayaknya nggak menarik ya. Tidak setajam memang persaingannya. Di grup F ya. Iya, coba Eh, di grup tampil E yang tadi pertama dulu, yang F itu gimana? kita lihat Belgia ya. Nah, Belgia ini kan sejak memasuki generasi emas sepak bolanya Belgia. hmm, Terutama dengan kelahiran para pemain seperti Romelu Lukaku, Eden Hazard, kemudian ada Kevin De Bruyne, dia juga di tahun 2018 bisa mencapai babak semifinal, gitu hmm, loh bro. hmm, Iya. Nah, walaupun memang kita tahu produk pelatihnya ini berasal dari produk dari ini ya dari Spanyol ya, Luis Luis Roberto Martinez. Sementara Roberto Martinez juga sebetulnya pelatih yang punya banyak pengalaman, terutama menangani liga-liga tim-tim dari Liga Inggris. hmm, Dia pernah melatih Swansea City, dia pernah melatih Everton. Nah, kali ini dia juga melatih sejak tahun 2018 pada saat Belgia masuk semifinal, itu kan sudah dalam asuhannya hmm, Roberto Martinez. Gitu loh. hmm, Nah, walaupun skuad yang diambil oleh Roberto Martinez ini masih banyak dari sisa-sisa dari Piala Dunia waktu di tahun 2018 yang lalu, hmm. kita masih melihat adanya Lukaku, kita bisa melihat adanya Kevin De Bruyne, ada Eden Hazard, ada Thibaut Courtois, yang juga semuanya ini adalah masuk dalam generasi emasnya Belgia. Hmm. Cuma sayangnya belakangan ini sepertinya generasi emas ini akan sudah mulai ini ya tergantikan katakanlah ya. Sudah Berakhir mulai ya. menurun, Hmm, akan berakhir, betul, akan berakhir. Makanya ini juga kan menjadi sebuah isu yang serius juga di sepak bola Belgia. hmm, Apakah akan ada pengganti-pengganti pemain-pemain yang begitu hebat seperti De Bruyne, hmm, Hazard dan sebagainya. Nah, hmm, walaupun kita lihat dari generasi berikutnya di bawah mereka itu belum ada yang kelihatan dari Belgia yang punya kemampuan yang sama seperti mereka. Gitu, hmm. Bro. Itu apa Hmm. karena pembinaan pemain mudanya yang lambat atau karena kalah bersaing sama yang lain? Saya sih melihat gini, kadang-kadang yang namanya generasi emas itu kan ada masa muncul, Hmm, ada masa puncak, ada masa dia akan berakhir, hmm, gitu loh. Sama sepak bola ini kan sebuah evolusi yang sebetulnya sifatnya alamiah ya. hmm, Dan generasi emas ini juga pernah dimiliki oleh Spanyol, gitu loh. hmm, hmm, Generasi emas ini juga pernah dimiliki oleh Belanda. hmm, Nah, tapi begitu generasi emas ini sudah mulai berakhir, sementara belum ada talenta talenta baru yang menonjol, itulah tanda dari berakhirnya generasi emas itu. Nah, ini hmm, yang sepertinya Belgia akan mengalami ini. hmm. Walaupun di Piala Dunia kali ini dia masih membawa sisa-sisa dari tahun 2018 yang lalu. Nah, begitu Bro. Jadi agak-agak ini ya, agak ya ini kan agak mencemaskan juga buat Hmm. publik sepak bola Belgia menatap masa depan sepak bola mereka gitu loh Bro. Ya, saya jadi ngemikirnya ke Indonesia dan Vietnam. Dimana kan Vietnam sekarang lagi bagus, Indonesia juga lagi bagus. Ya, Apakah ini lagi generasi emas atau gimana? Oke, kita ah, sampingkan dulu lah obrolan yang itu. Kita lanjut di video yang akan datang nanti ya. Sekarang hmm, lanjutkan lagi ke Piala Dunia. Tadi setelah mana? Spanyol, Belgia. Belgia, kemudian Hmm. keduanya negara mana nih? Nah, yang kedua adalah negara Balkan, pecahan dari Yugoslavia, yaitu Kroasia. Hmm, Kroasia di tahun 2018 puncak prestasi mereka adalah sebagai finalis Piala Dunia. hmm, Walaupun di final mereka kalah lawan Prancis 4-2. Tapi dari situ aja bisa kelihatan bahwa Kroasia walaupun pemain-pemainnya lagi-lagi masih pemain-pemain dari sisa tahun 2018 yang lalu.
Kita masih melihat ada Luka Modric. Luka Modric usianya udah 37 tahun. Kemudian ada Ivan Perisic yang sekarang bermain di Tottenham Hotspur, ada Mateo Kovacic yang ini kan artinya pemain-pemain ini juga sepertinya belum ada pelapis-pelapis dari skuad muda Kroasia. Jadi Kroasia masih mengandalkan mereka. Nah, sebetulnya pada ini kita menyoroti pada peran pelatih ya, Zlatko Balic ini ya. Zlatko Dalic ini sebetulnya sempat di tahun 2018 itu dicemooh gitu loh pada saat membawa Kroasia karena dia dianggap bukan pelatih yang punya nama gitu. Tapi kemudian itu dia bisa rubah bahwa di tahun 2018 adalah puncak karir Kroasia bisa menjadi finalis Piala Dunia. Dan Wow. sekarang mata mata para penggila sepak bola sudah melihat ke dia. Zlatko Dalic ini ternyata pelatih yang juga punya segudang ilmu, punya segudang skema permainan yang bisa dimanfaatkan dengan melihat pada susunan pemain yang ada di Kroasia sekarang gitu. Jadi kayak sayangnya itu tadi bahwa Kroasia masih mengandalkan muka-muka lama. Hampir sama seperti Belgia, itu bro. Ya ini jadi memang ini kayaknya grup tua ya. Saya sih gak menyatakan bahwa ini ada grup tua gitu loh. Pemainnya Betul. pemain lama semua, nggak yang ibaratnya Betul. pemain mudanya minim lah di grup ini ya. Ya paling Oke. kalau di Belgia yang agak kelihatan Yuri Tielemans ya, Hmm. generasi muda berikutnya. Tapi selain itu belum kelihatan lagi ya. Hmm. Hmm. Bahkan di Kroasia juga belum ada tuh yang menonjol seperti Yuri Tielemans gitu loh, bro. Ya. Oke. Jadi ini kelihatannya dua tim ini akan cukup dikdaya di grupnya ya, di grupnya. Tapi nggak tahu. Tapi kalau ngelihat Kroasia yang masa lalu bisa sampai ke final, ini juga nggak bisa dianggap remeh dong, bro. Betul, betul. Ya itu tadi, kadang-kadang kan dalam sebuah turnamen tidak hanya mengandalkan pada stamina ya, Hmm. tapi bagaimana mentalitas dan pengalaman itu juga sangat berpengaruh. Ya. Makanya eh, eh, apa Kroasia masih mempercayakan pemain-pemain yang punya banyak pengalaman karena Hmm. dia ingin memanfaatkan pengalamannya itu, Hmm. gitu. Ya, ya. Oke, lanjut ke profil tim ketiga. Ya, tim ketiga di pot tiga ada di Maroko ya. Maroko menempati ranking ke-22 FIFA ya. Hmm. Dia dilatih oleh Walid Regragui ya. Nah, di sini kita kan melihat bahwa di skuad Maroko ini juga ada individu-individu yang menonjol Hmm. seperti Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi besar di Liga Jerman. Hmm. Kemudian dia ditarik ke Liga Prancis oleh PSG dan saat ini menjadi pemain utama di Paris Saint-Germain di Hmm. Liga Prancis. Itu Ashraf Hakimi. Kemudian ada juga pemain gelandang kreatif ya, yang bisa bermain juga di sayap. Itu ada di Hakim Ziyech. Hakim Ziyech ini sebetulnya dulu dia pernah ditawari untuk membela timnas Belanda. Hmm. Karena dia memang lahir, besar, dan produk sepak bola Belanda sebetulnya. Hmm. Itu ada Hakim Ziyech. Tapi begitu dia kan punya memang bapak ibunya orang Maroko yang sudah berimigrasi ke Belanda sudah sejak lama dan dia juga sebetulnya punya kesempatan dan punya tawaran oleh kalau nggak salah waktu itu yang menawarkan adalah Marco van Basten. Marco van Basten bilang udah Hakim Ziyech lu main di Belanda, dia menolak. Hmm. Dia lebih memilih membela Maroko gitu loh. Nah, Hmm. Hakim Ziyech ini juga saat ini bermain di Chelsea. Dan Hmm. dia adalah salah satu dulu pada masa jayanya sekitar 4-5 tahun yang lalu, dia dianggap salah satu gelandang terbaik ya yang pernah dimiliki oleh Liga Belanda. Hmm. Itu adalah Hakim Ziyech. Kemudian selain Ashraf Hakimi, Hakim Ziyech, di sini juga ada Yosef Al Nasri yang bermain di Sevilla. Dia juga pemain yang boleh dibilang udah berumur ya, udah 31 tahun. Tapi pengalaman dia bermain di Liga Spanyol itu sangat dibutuhkan. Walaupun sebetulnya di skuadnya Maroko ini ada seorang wonderkid asal Barcelona, wonderkidnya Barcelona Oh. yang lagi dipinjamkan ke Osasuna kalau nggak salah ya, masih di Hmm. Liga Liga Spanyol juga. Itu namanya S Abdi ya. S Abdi ini usianya masih 20 tahun.
Dan dia oleh pengamat untuk dimatangkan oleh Barcelona, dia dipinjamkan dulu ke klub yang lain. Hmm. Dan dia selama ini dianggap sebagai salah satu wonderkidnya Barcelona. Hmm. Nah, ini adalah generasi-generasi baru di sepak bolanya Maroko. Dan kita harapkan saja ya bahwa Maroko juga bisa lolos ke fase-fase berikutnya, gitu Ya, bro. jadi ini akan menjadi eh, klub mudanya nih di grup F. Kayaknya begitu. Karena kalau nih yang keempat adalah Kanada ya. Kanada ini justru saya bilang di situ ada salah seorang pemain yang usianya udah 39 tahun. Iya. Atiba namanya Atiba Hutchinson. Hmm, Atiba Hutchinson ini usia udah 39 tahun tapi masih dipanggil gitu kenapa loh. nih bro? Nggak ada lagi apa gimana? Sebetulnya di Kanada sendiri ada dua orang yang saya pikir agak menonjol ya karena dia bermain di liga yang kuat. Seperti Alphonso David yang menjadi tulang punggungnya Bayern Munchen, Hmm. kemudian Jonathan David yang bermain di Lille dan Milan Borjan yang bermain di Red Star Belgrade gitu. Jadi saya pikir memang di antara tim-tim yang ini ya, ini masuk ke dalam grup yang boleh dibilang grup yang berumur gitu loh. Gitu bro. Eh, Jadi ini, sebetulnya kalau kalau melihat komposisi seperti ini rasanya agak sulit ya buat Kanada untuk walaupun Kanada ada di peringkat 41 dunia ya peringkat hmm, FIFA-nya agak sulit juga buat Kanada untuk bisa tampil gitu loh. Dan ini pemain. adalah penampilan penampilan Kanada sejak tahun 86 Meksiko gitu Oh, loh. berarti seharusnya sih kalau misalnya sudah lama nggak pernah berlaga terus tiba-tiba masuk, arti ada suntikan apa ya amunisi sehingga dia bisa lebih kuat daripada di masa-masa sebelumnya Harusnya kan harusnya seperti itu. Tapi ya harusnya kalau spirit seperti misalnya itu. baru mulai ya belum tentu juga dia bisa menanjak kan. Lawan-lawannya beda kan kalau udah di Piala Dunia. Betul. Sebetulnya Jadi, gini, apa perimbangan tim-tim seperti ini juga kan kalau kita melihat di atas kertas ya sepertinya Belgia dan Kroasia nih hmm, yang punya punya ini ya, punya kans untuk keluar dari fase grup. hmm, Tapi jangan jangan juga menyepelekan Maroko. Saya iya, sih melihat bahwa ada tiga yang bisa berpeluang, yaitu hmm, Belgia, Kroasia atau Maroko. Karena jangan salah, Maroko di tahun 86 bisa keluar dari zona grup. Pada saat itu dia satu grup bergabung dengan Inggris, Portugal dan Polandia. Dia ya bisa keluar loh. ini akan jadi kelihatan bahwa ini grup mana yang menang antara grup tua sama grup muda kan gitu. Apa pemain muda Iya, sama pemain tua. Di sini iya, kelihatan sekali apa unsur usia. iya, betul. Karena Ashraf Hakimi aja masih 23 atau 24 tahun gitu loh usianya. Nah. Iya. Oke Sobat Bola, inilah obrolan di grup F ya, yang kelihatannya akan seru sekali. Seru ini karena dari sisi faktor usia doang, tapi menurut Eh, Sobat sendiri nih ya, mana yang lebih unggul karena faktor pengalaman dalam tanda petik usia atau justru semangat muda yang akan unggul dan lolos ke babak gugur? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.